Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Faslun utawi iki fasal fi niyati dan atau niat cara ta'allumi ketika belajar. Kita masih belajar di niati apa gitu kan. Sumala buta kemudian wajib lahu bagi niat ini bagi pelajar banyak minaniyati niat bisa mari ta'allumil ilmi dalam waktu mempelajari ilmu. Itu niatun sesungguhnya niat itu ya niat kalau aslu pertama fi jami'il ahwali liqaum fi jami'il ahwali yang utama di dalam segenap perbuatan di qauli Islam berdasarkan dawuhnya Nabi Muhammad SAW innama double hasr ya hanya innamal a'malu sesungguhnya niat sesungguhnya perbuatan itu niati harus berdasarkan niat. Hadis tadi di hadis sahihun sifatnya sahih dikatakan hadis sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berapa banyak min amalin dari perbuatan itu sawwaru berbentuk apa perbuatan Bisyuratul amali dunia seperti perbuatan duniawi seperti menolong orang seperti memuji orang ya. Wayasiru dan menjadi apa perbuatan khusus niat sebab baiknya niat min amalil akhirat menjadi amal akhirat jadi berpahala. Wakam dan berapa banyak min amalin dari perbuatan itu sawaru yang berbentuk apa perbuatan bisyuratul amal akhir seperti perbuatan akhirat tetapi itu mengasiru kemudian menjadi apa perbuatan min amal dunia tidak ada apa-apanya bisu niat sebab buruknya niat jeleknya niat sedekah keintinan gitu ya sholat ngaji dan seterusnya itu yang bagi dan seharusnya ayan biya supaya berniat supaya al-muta'allimu orang yang belajar bitoleh ilmi ketika mencari ilmu ridhawahi mendapat ridho dari Allah restu dari Allah kerelaan dari Allah wadaro dan pahala al-akhirata yang berfungsi akhirat. Wa izaratul jahli yang kedua adalah menghilangkan kebodohan an-nafsi dari dirinya. Bukan sekedar itu, ansa itu juhali dan menghilangkan segenap kebodohan. Kita sarjana, pinter, tapi ada si kebodohan dalam dirinya. Wahyaitin dan menghidupkan agama. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah agama Islam. Wa ibqa al-islami dan melestarikan Islam dengan tahfidz dengan macam-macam ya. Wa inna baqal Islam sesungguhnya lestarinya Islam itu bil ilmi dengan ilmu. Wala yasihu dan tidak sah apa azhudu orang yang zuhud itu yang ketoke kagelem duniawi gitu kan. Takwa dan ketakwaan juga tidak sah ma'al jahli apabila dia tidak pinter, ngerti.
Hilang terus dewe ya. Aku tak ngomong sing jauh-jauh aja. Ini ada perjanjian ini. Anak-anak tidak boleh berbicara dengan temannya. Yang boleh hanya dua kalian. Ngantuk, tidur, atau bicara sendiri. Juga ada kancamu ya, ngomong dewe awakmu. Kok tembok ngomong dewe ngene awak, Pak. Pokoknya cuma ngomong karo kancamu. Awal aku roh, aku ngomong karo kancamu aku boleh. Ngantuk, turu bisa ditolerir, gak masalah. Pokoknya aja ngomong karo kancamu. Ya. Pak Yusuf yang saya hormati dan juga para guru, terutama sekalian yang saya cintai dan dirahmati Allah. Sekarang saya akan memulai ya, tadi tolong didengarkan. Hidup ini sebuah keyakinan. Hidup ini sebuah keyakinan. Tanpa ada keyakinan, maka hampa kehidupan seorang itu, tidak ada harapan. Al-hayatu jihadun wa aqidatun. La hayata la liman la jihada, ya. La hayata liman. Jadi hidup ini keyakinan dan perjuangan. Orang itu dikatakan hidup kalau dia punya harapan. Kalau dia tidak punya harapan, lebih baik mati dia. Atau memilih mati seperti kemarin kasusnya dokter spesialis di Undip itu, PPDS. Karena dia tidak kuat menanggung derita, ya, dibully oleh seniornya, dia mengambil jalan pintas. Dalam sejarah yang ditinggalkan kertas itu, dia mengatakan bahwa ya Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi menahan derita ini, beban terlalu berat bagiku. Aku akan kembali kepadamu, berilah aku tempat, berilah aku tempat. Tempat apa kira-kira yang pantas untuk orang yang bunuh diri itu? Ya neraka kan. Sak putus asa putusannya orang gak oleh mengakhiri hidupnya. Itu takdir itu, ya. Makanya keimanan itu perlu. Niat tanpa disertai dari iman gak ada artinya itu, ya. Artinya. Sekali lagi, hidup tanpa keyakinan seperti zombie. Tahu ya zombie ya, mayat berjalan itu, gak karuan nanti yang melaku ini ya, tidak ada harapan itu, ya. Maka harapan selalu kalian pelihara, kalian pupuk gitu ya. Jadi keimanan, dasar iman itu kan untuk billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ya, wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadaril khairihi wa syarrihi. Ini harus kita pegang ini. Pertama iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, malaikatnya, kitabnya, kemudian rasulnya, kemudian hari akhir, kemudian takdir Allah baik dan tidaknya. Mengapa hari akhir ini selalu man kana yu'minu bil yaumil akhir, selalu begitu kan? Ini menunjukkan bahwa apapun yang kalian lakukan ya, dengan teman, dengan itu selalu ada persoalannya, itu ada pembalasannya itu. Ketika seorang santri, seorang pelajar Darul Ulum SMA 1 melakukan pelanggaran, konangan disanksi oleh Pak Yusuf dan keamanan. Di dunia selesai sepertinya begitu. Ada banyak orang yang melakukan kesalahan sampai mati, sampai boyong, bebas dari sanksi. Nah, yaumil akhir ini nggak bisa dihindari ini. Banyak orang yang kelakuan gak karuan ya, misalnya seperti Hitler, seperti apa, muateni wong misalnya ini, muateni wong macam-macam, sampai mati itu aman-aman saja, tidak pernah dipenjara dia, tapi jangan disangka dia lolos dari kejaran sanksi di akhirat. Begitu dia meninggal, persoalan baru akan muncul di situ. Itu artinya apa? Bahwa kemanapun kita pergi, Allah selalu mengawasi kita. Kalian harus yakin seperti itu ya. Kalian tidur, kalian bangun, kalian belajar, Allah selalu mengawasi kita. Anu sekalian, hanya jin dan manusia saja yang diberi akal.
Yang lain itu seperti khayawan, hanya nafsu saja. Malaikat akal saja. Ya. Makanya iman kita, manusia dan jin hampir sama ini. Ma khalaqtul jinna wal insa itu kan ya. Katanya manusia makhluk yang paling mulia. Mengapa jin disebut lebih dulu? Disebut lebih dulu tidak berarti dia lebih mulia. Mengapa? Karena jin diciptakan lebih dulu dari manusia. Kemuliaan tetap ada pada manusia. Manusia seperti apa yang dikatakan mulia itu? Apabila akalnya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Manusia itu kan begini. Iman manusia itu kan zajitu wala yanqusu. Zajitu wala yanqusu, membuat mentul, fluktuatif itu loh. Kadang-kadang kayak awakmu ini seneng ibadah, meneng-meneng buka Quran, ngaji, gitu kan? Merenung tentang keagungan Tuhan. Tapi kadang-kadang males. Kadang seneng ngaji itu ya, sak lungguan telung jus, gak pegel kayak posoan itu loh. Lah pas males, 5 tahun gak ngaji belas. Fluktuatif, ya situ wayang kusu. Nah kita disuruh mencontoh imannya para nabi. Ya situ wayang kusu, semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalian di pondok, logikanya, setahun 2 tahun di pondok, tambah pinter, tambah ngerti apa tambah goblok kira-kira? Tambah pinter. Ini peraturan, aku harus begini, ini aturan, harus bisa begitu. Malah keliru kadang-kadang itu. Suwe nang pondok malah ngerti celah-celah kelemahan keamanan. Rono jero ono, keamanan nunggu kono, aku tak dapat kene. Repot ini. Ya, ini repot iki. Logikanya secara akal sehat, semakin lama semakin di pondok, semakin pinter, semakin ngerti. Nah, ini. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan kalian seperti itu ya. Nabi itu begitu. Lah, setan, malaikat, lah itu orang yang khusus pancet, malaikat itu pancet. Imannya itu pancet, karena berkembang malaikat itu. Lah setan, lah itu yang khusus tambah elek, tambah elek, tambah elek. Bertambah usianya, kelakuan tambah elek, itu setan. Lah kita ini, kalau akal kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, derajat kita melebihi malaikat. Tapi kalau manusia itu menuruti hawa nafsunya, ulaika kal alam balhum adallu, lebih rendah dari binatang, lebih rendah lagi. Hayawan itu ya, binatang itu, kalau mau merebut makanan temannya, sebatas makanan itu saja. Kenyang ya nyengkre, wis sepepen mana aku sewarep kok. Coba kalau manusia masuk ke rumahnya orang, merampok ini, yang punya rumah diikat, dikuras semua perhiasannya. Kadang-kadang yang punya rumah dipateni pisan gitu loh. Padahal nggak berdaya dia, yang punya rumah itu. Itu nggak kelakuannya makhluk jadi manusia, nggak mungkin seperti itu. Nah kalian juga harus hati-hati ya. Jadi hidup ini pilihan, karena ada otak dan hawa nafsu. Nafsu itu meningkatkan, kalian ada ujian itu, nafsunya itu. Sukses dan gagal, ini pilihan. Pilihan. Kalian mau sukses, mau gagal, terserah. Sama seperti mau beriman, mau tidak beriman, terserah. Allah tidak akan memaksa kita. Wong sak dunyo sembahyang kabeh, Allah tidak diuntungkan. Sak dunyo zina kabeh, mencuri kabeh, Allah tidak dirugikan. Terserah. Kalau sudah dibekali oleh akal tadi itu. Ya. Nah sekarang bentuk kebahagiaan ini ya. Jadi kebahagiaan itu begini, tinggal milih kita ini, dunia enak, akhiratnya enak, dunia sengsara, kita isyara gitu ya, akhiratnya bahagia, kemudian dunianya enak, nampaknya ini dunia akhiratnya apa sih kuali ya, dunia enak, akhiratnya enak, dunia gak enak, akhiratnya enak, dunia gak enak, dunia enak, gak enak, akhiratnya enak.
Yang terakhir dunia gak enak, akhirnya gak enak. Sekarang ukurannya enak, ternyata ini lagi menang lagi kita ini. Besok itu orang yang diberi kekayaan oleh Allah, diberikan oleh Allah, seperti Bill Gates dan teman-temannya itu, ya, Elon Musk, ya, terkaya di dunia itu, diberi kekayaan, dibangunkan lagi, ditanya, ya apa keadaanmu waktu di dunia dulu, enak ya? Tidak. Nah wis tak kei bondo sakmono kei. Tidak. Orang yang paling melarat di dunia, tapi ahli ibadah, dibangunkan lagi, tanya, ya apa kehidupanmu dulu? Kita kok sorong ngono. Sesal hidupmu? Tidak. Karena apa? Aku menjadi ridhomu ya Allah. Jadi ukuran enak itu bukan harta sebetulnya itu. Ya, bukan harta. Ketenangan hati. Kan kalau ditanya, kesenangan atau ketenangan mana yang dicari? Ketenangan. Kalau kesenangan yang dicari, waduh bisa kemana-mana ini, butuh duit ini, ke diskotik, belok biskop, ngelejar ono, ya, kesenangan yang dicari. Ketika pulang tambah susah dia. Tapi kalau ketenangan hati, ya udah hanya menyebut nama Allah lah, hati menjadi tenang. Makanya saya mohon anak kalian ya, anak kalian harus menebalkan iman kalian dengan cara baca selawat, baca zikir. Apa tujuannya? Gak goyah gitu loh ya. Antara kalian berhasil dan belum berhasil itu gak ada bedanya, gak ada bedanya. Orang yang limbung, yang kolab itu ya, karena gak punya pegangan iman itu. Dulu pernah ada cerita ya, ada seorang guru besar di Jerman itu, ahli fisika, dia punya anak satu-satunya ini. Dididik sesempurna mungkin anak ini. Tapi ternyata ini nggak kunjung pinter gitu loh, pancet, nggak pinter-pinter. Di tengah kekecewaannya, puncak kekecewaannya itu, anak itu ditembak, kemudian dia bunuh diri. Teman-teman sejawatnya kaget, profesor ini apa ini kok bunuh diri, anaknya dimatikan, dibunuh. Ternyata dia meninggalkan secari kertas ya, sama seperti yang kemarin itu, keluhan tentang dirinya. Dia mengatakan begini, berbahagialah teman-temanku yang punya iman. Padahal iman yang dimaksud bukan iman Islam, iman Kristen atau apa begitu ya, punya iman, punya gantungan, apalagi kita kan. Jadi kalau kalian ingin tegar, ingin selalu siap menghadapi ujian, iman itu harus selalu dibangkitkan itu, dipupuk. Jangan main-main dengan itu ya, dengan banyak selawat, sholat tepat waktu dan seterusnya. Nah karena kita diberi akal ya, maka kata Nabi, aslihu dunyakum fa'lamu li akhiratikum ka'anakum tambutu khodan. Perbaikilah nasibmu, kata Nabi, aslihu dunyakum. Islam yang baik, yang bagus adalah Islam yang pinter, yang kaya, yang sehat, yang luman. Seorang Islam yang tidak baik adalah loro-loron, bodoh, ya, jaluk-jaluk baik. Nabi gak senang dapat orang seperti itu. Jadi kalian harus menjadi orang yang sehat, pinter, sugih, luman. Takarub pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling dicari dalam hidup ini ya. Anak sekalian, jadi tanda sayang Allah kepada hambanya itu bukan karena kekayaan ya, bukan karena kepandaian. Seperti Einstein, Archimedes ya, Stephen Hawking, macam-macam itu bukan tanda Allah sayang kepadanya, itu istidrot. Diberi kekayaan justru kejatuhan dirinya, diberi kepandaian jatuh dirinya. Tapi tanda Allah cinta kepada seorang hambanya adalah, pertama, hamba itu selalu mengingat kepada Allah apapun kondisi dirinya. Jadi kalau di antara kalian yang hati kalian selalu atau sering ya tergerak hati yang berbuat baik, itu pertanda sinyal Allah sayang kepada kalian. Itu harus dipupuk ya, harus disiram itu ya. Kita pilihan kok ya,
Man kana yuridul harasal akhirati nazilahu fi qalbihi min kharsihi. Jadi kalau orang itu ingin kehidupan dunia diberi oleh Allah. Orang terkaya Cina di Indonesia ini 7 naga istilahnya, kaya semua itu. Apa gak keturutan? Itu di dunianya saja. Berapa sih lama dari dunia? Gak bisa merasakan dia tuh. Tahu-tahu sudah tua. Nah ini, ya. Anu sekalian, sekarang Sayyidina Ali pernah ditanya ya begini ya. Sayyidina Ali, perbuatan yang baik, apa yang baik betul panjenengan? Kata Sayyidina Ali, perbuatan yang baik pertama adalah berdasarkan ilmu. Yang kedua ikhlas, melakukan dengan ikhlas. Yang ketiga sabar. Maka harus ilmu. Dengan ilmu segalanya menjadi baik ya. Itu loh. Man arad dunya wa alaihi bi ilmi. Man adalah kembali bi mana alaihi bi ilmi. Kalau kau menginginkan duniawi, lakukan tempuh dengan ilmu. Kalau kau menginginkan surga, lakukan dengan ilmu. Mengapa surga dengan juga ilmu? Nah sembahyang kan kudu ngerti ya. Iki batal sembahyang, iki saya sembahyang kan kudu ngerti. Gak ngerti sembahyang langsung Allahu Akbar, tolak boleh ngomong gak karuan, nggak bisa begitu. Wudu, awakmu, sambil ditok, ya, plek-plek ini. Itu 10 tahun. Karena kewajiban kita itu pertama sembahyang, maka ilmu pertama kali harus kita pahami adalah tentang sholat. Tentang sholat. Awalu ma yus'alu bihi abdu yaumil qiyamah sholat. Pertama kali yang bertanya nanti itu pertama dulu sholat. Sholat bagaimana? Bagaimana ada orang sholat tapi kelakuannya sih kurang ajar ya. Pak kaji bolak-balik, tapi kelakuannya. Nah sekarang untuk menjadi sholat yang sempurna, yang baik, dia mulai dari goblok satu kuiki, goblok dari barangnya halal. Usahanya mesti baik itu. Sarung yang aku pakai sholat ini dari harta, dari uang yang aku dari yang halal. Nyebut gaya ya api. Hasil korupsi, gaya perangkat sholat, nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Jangan begitu. Sesuap nasi, hasil curian, 40 hari sembahyang gak diterima. Kau ngerti dia sembahyang atau nganggur 40 hari gak sembahyang di sini. Gak ada artinya. Coba. Sholat pertama, Pak. Sholat kau iman, sholat dengan berdiri. Wa ilam sahati, Pak Idan dengan duduk kalau gak mampu ini. Wa ilam sahati, kemudian sih dengan tidur. Sholat dengan berdiri, kalau bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan tidur. Kalau tidur nggak bisa ya disolati, selesai kan? Tapi kalau poso, gak kuat juga poso, gak apa-apa. Tapi kalau sholat, harus sholat, harus sholat. Seperti kemarin, waktu saya sakit ya, saya nyambangi anak saya ke Jerman, Jerman Kaupan itu. Dalam perjalanan itu kan di pesawat ya, serba repot. Akhirnya saya dengan Gus Upik dengan istrinya. Istri Gus Upik apa ya? Gubuk sembahyang. Aku ngomong nanggone nikmu segala sembahyang, niat qodho ae. Sholat di pesawat ya. Sholat di pesawat. Sekalipun ada tempat musola di situ ya. Ini menurut beberapa kaul, dia harus mengulang lagi. Apalagi dengan duduk. Wudu tanya bisa, wah, wudu iadah dia harus lebih baik qodho. Paham ini? Kanjeng Nabi sholat di kendaraan itu ketika sholat sunnah menghadap ke timur, Allahu Akbar Nabi itu sholat duha. Kendaraannya jalan ke selatan, Allahu Akbar. Sholat sunnah Nabi itu bukan sholat wajib. Ketika sholat wajib Nabi itu turun dari kudanya baru sholat gitu loh. Jadi nggak bisa kalian di kendaraan berbarek, nggak bisa. Lebih baik di qodho gitu loh. Cuma takhirul waktu, menghormati waktu nggak apa-apa, bagus. Tapi ya repot kadang-kadang. Gus Sopi, Gus Sopi itu sholat naik kereta, aku sama Cak Edi, yang ngurus tolek gua Cak Edi.
Gus Sofi dengan orang sebetulnya dari Maluku gitu loh. Ke Jakarta naik kereta Bima. Dia tuh guyu, apa guyu, apa Gus Sofi dulu sholat, tidak ngomong harus sebelah semaur. Tapi Gus Sofi sholat ya. Nah, kok Maluku gak ngerti, takut-takut dulu. Akhirnya mulai sembunyi semaur gitu loh. Jadi gak usah sholat gitu loh ya, dikodok aja. Tuh, jadi sholat ini wajib ya, jangan disembronak lagi. Berangkat dari sholat yang benar, Allah akan menanamkan dalam diri kalian. Mulai dari keimanan, mengantarkan kalian meraih apa yang kalian sesuai dengan ridhonya itu ya. Kemudian berikutnya adalah, jadi perlunya skill, ilmu kan begitu ya. Jadi katakan bahwa innal amala la yasbiqu bi illa bi ilmin. Jadi perbuatan itu tidak menjadi baik kalau tanpa diilmoni. Coba kalian gak ngerti caranya bongkar sepeda motor, langsung ke bongkar mulai bisa kelebihan bau tau? Gak kekurangan bau, kelebihan bau. Harus ada ilmunya itu. Seperti dokter ya. Dokter melakukan dua pembedahan. Pertama mengangkat kanker dari rahim pasien, yang kedua mengambil gunting dari yang tertinggal di situ gitu ya. Operasi tapi guntingnya kayak ini gitu. Jadi kabeh itu pakai ilmu ya. Kemudian ikhlas lah ini. Intinya di situ ikhlas ya. Banyak perbuatan yang namanya perbuatan duniawi, tapi kan niatnya bagus menjadi berpahala. Nah kita ini kan meyakini ya, hidup bukan hanya di sini saja. Selain itu kita hidup lagi gitu loh. Nah keikhlasan diperlukan untuk kehidupan berikutnya. Apa artinya kita berbuat tanpa bekal untuk yang akan datang? Tasawwutul lima antit itu. Nah untuk bernilai ibadah, maka niat kalian harus tata dulu. Ya. Kalian golek ilmu, niatnya apa? Niat kebodohan. Dan segala sesuatu yang apa? Izalnya nafsi wasa'al mujuhali. Kebodohan artinya yang tadinya tidak bisa alifabeta bisa baca kitab misalnya ya. Tadinya ABC bisa bahasa Inggris, itu kebodohan secara umum itu. Yang paling penting wasa'il mujuhali itu loh. Katanya pintar sarjana, doktor, profesor, tapi jahiliyah dia. Di mana kriterianya ini? Nah ini ada 4 kriteria. Seorang dikatakan jahiliyah, sekalipun dia sudah puncak ilmunya sudah luar biasa ya. Orang-orang Yahudi kan terkenal kan, orang pintar-pintar, tapi jahiliyah semua itu menurut Nabi. Pertama adalah jahiliyah tandanya ya'budul asnam, menyembah berhala. Loh, saya menyembah Allah kok. Nah, tapi nyebut gawe ini melalaikan sholat, membenarkan apa yang tidak benar, ini namanya ya'budul asnam, sama ini. Menyampaikan Allah, bangga dengan ilmunya, sama seperti itu. Yang kedua, yakulu dalam maitata, memakan bangkai. Makan bangkai itu bukan bangkai yang sudah busuk, bukan ya. Innamal baitul wal adam wala makhis itu, apa udah lihorillah itu kan. Jadi segala hayawan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah bangkai. Bagaimana kita membeli di sekolahan itu? Jadi misalnya ada sapi dari Australia. Nah, menurut MUI ya, Pak MUI itu di Australia itu kan begini. Jadi begitu menyembelih sapi itu satu seret itu ribuan sapi yang tersebelah itu. Ada ulama di sana yang membacakan Bismillah. Bismillah, ribuan sapi sudah tersembelih di sini. Tidak apa-apa. Jadi menerima Malik, asal khayalnya memang dasarnya halal, Bismillah saja. Tapi kan jangan sembrono ya. Saya pernah melihat itu. Saya pernah di mall misalnya ya. Wis jelas itu. Ono daging dak, wah ya itu daging dak. Jelas bebek ditekek itu loh. Sehingga gak disembelih, tak delok pakai jilbab nggak bunuh. Gak bener gak oleh. Gaisin ini, orang Jawa Bang ini. Itu jelas babi itu. Tapi saya pernah melihat itu sekeluarga pakai jilbab masuk ke situ gitu loh. Mas gak ngerti.
Kalian beli bakso juga hati-hati ya. Jangan solaris saja. Di Malang itu 15 tahun menjual bakso babi, baru ketahuan kemarin itu. Wah, harus enak namanya nih. Enak, sedap babi itu. Aku tahu ya, waktu kos itu kan. Aku sudah Sembrono namanya nih. Didorong itu loh. Jadi suka goreng Malang, goreng. Oh, ambune enak. Ambune enak. Aku tuku ngono ae. Tapi ragu aku. Kok gini ya? Akhirnya sudah kamu sama. Temen isu itu tonggoku negor aku. Kan Mas. Sampai seneng daging babi ta, Mas? No, Pak. Niku babi lho, Mas. Suka goreng itu. Selamat aku. Tadi dagingnya koyo pote-potean gitu loh. Ambune banyak luar biasa, sedapnya ya. Kan rasanya aja udah karena naik itu air ya. Ya betul baik tata ya. Betul kejahilian di situ. Yang ketiga, tanda jahiliyah ini. Yang tatiluna li al asbab. Saling membunuh tanpa sebab yang jelas gitu ya. Gara-gara uang 50.000, gara-gara uang 10.000. Nyawa tidak ada artinya. Ini jahiliyah itu. Israel ya, memerangi orang Palestina. Ini jahiliyah semua ini. Ya. Jahiliyah semua. Pernah terkenal katanya orang Yahudi orang yang paling pintar di dunia ini. Tapi jahiliyah menurut anggapan kita ya, gak ada artinya itu. Yang terakhir, laisat indahu rahmatun wa rahmah. Laisat indahu rahmatun wa rahmah. Tidak ada rasa kasih sayang gitu kan. Jadi mentolongan gitu loh. Terus koncone ketulinan, koncone dipermainkan, ini tidak boleh. Orang tuh boleh tertawa, tapi jangan mentertawakan orang. Ya, jangan. Lebih baik kalian menangis. Bagaimana juga menangis lebih baik dari tertawa. Iya. Mengenai perintahnya Nabi, ubku dan takut pada bakau. Menangislah kalian. Kalau tidak bisa nangis, paksakan bisa menangis. Dari mana sisi positifnya menangis daripada tertawa? Malam-malam ada anak sendirian menangis di kegelapan itu. Mungkin pikir oh usah, mungkin di persoalan dia itu. Ya kan? Terus sama posisinya, keadaannya di kegelapan sendirian tertawa. Apa jadi komentarnya? Kan emang diare gimana gitu kan? Jadi bagaimana juga menangis lebih baik dari tertawa. Kalian juga harus begitu selama mondok ini sekali-kali harus pernah menangis karena Allah. Harus. Saya tanya kalian, waktu yang paling tepat untuk bermunajat supaya bisa menangis, siang atau malam hari? Oh, bagus. Sempatkan ya dalam hidup kalian ini. Tengah malam kalian bangun, mohon kepada Allah. Perjalanan kalian masih panjang sekali ya. Kalau diperpanjang itu. Saya ibaratnya dari Joso ke Jakarta. Saya sudah sampai di Cirebon. Pak Yusuf masih sampai di Semarang, belum sampai Semarang. Kalian sih kembali kalian itu. Moga-moga sampai Kertosono. Iya kan? Kalau bicara mati, gak bisa dipastikan itu. Kalau bicara kemanten, itu ada umur pantas, ada umur tidak pantas. Ya kan? Guru lulus SLTA dirabekno, padahal orang yang mampu ini. Orang bertanya, apa kok dirabekno ini? Ada masalah apa ini? Ada kasus ini. Ya. Ada pemuda. Wis mapan urip aku pernah kok golekno arep pondok umur 40 kerja di BUMN wis di omah gak rapi. Bahaya batinku sing digoleki karo sing penceng, sing bunder ta si apa iki? Gak karo-karo sing digoleki iki. Orang 40 guru rapi-rapi. Ya Allah, dia aku masuk anggota DPR apa? Durung payu rapi. Untuk MPR, meh payu rapi. Akhirnya, wis bawa golongan dia, wis golongan kasih rapi. Ya. Tak manten, ada waktu pantas, ada umur pantas, tidak pantas. Tapi lo mati, tidak ada begini. Sakno yo. Berkata Pak Mantan saya mati, ada begitu.
Kalau sakno derek ulang karo kadhe dimantu saiki mati. Lho. Sing disakno iku amalannya elek. Lah amalannya apik begitu mati, udah dibukakan di situ. Rumah baru, penghuni baru di sana itu. Kematian kata Ibu Ghazali ya, yang dekat itu kematian, yang jauh itu waktu. Tapi Adam sampai yang dekat itu mati, bukan kita ini mati. Gak bisa diprediksi. Karena sekarang masih sampai di Gembel, ya bukan sampai di Jakarta gitu loh ya. Kota Solo mekek-mekek ya. Setiap saat harus muhasabah kalian itu. Ya, aku udah pondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah kembali ke masalah niat ya. Sekalipun nanti kalian itu ambil jurusan ekonomi ya, setan sekalipun, kalian jangan sekali-kali niat golek ilmu, belajar supaya oleh materi. Materi yang didapat dengan yang seperti itu gak barokah. Apa barokah itu? Tidak menyampaikan dia itu menuju ke keimanan yang baik gitu loh. Makanya ini iman mati hati itu dunia, ya kata Nabi itu. Kendaraan yang paling baik itu adalah duniawi ini. Ya. Farkhilu tubahukum min al-akhirah. Naikkanlah kendaraan lu sampai datang ke akhirat. Saya ulangi lagi. Kalian sekolah jangan sekali-kali diniati aku besok sekolah ini supaya oleh cepat oleh pekerjaan jangan. Kalian jangan terpengaruh dengan sekarang di YouTube ya 10 jurusan yang cepat mendapatkan pekerjaan. Kalau bisa direken itu memang sebanding lurus, ingat, memang sebanding lurus. Kuliah angel, pekerjaan gampang. Pekerjaan kere-kere lah, seperti pinter dhisik. Mau pinter gak mungkin nganggur itu. Jurusan apapun kalau kan menguasai materinya bagus. Jurusan sejarah, jurusan apapun. Mau jurusan teknik, jurusan apa? Kalau nggak menguasai jurusan repot itu. Asal lulus saja. Dokteran, gak menguasai materinya, harus gunting ketinggalan kali matang memang. Gak bisa. Seperti pinter gak mungkin nganggur. Jadi kalian kalau sekolah ini niat adalah dengan kebodohan. Yang kedua memang segenap kebodohan yang tadi, yang 4 tadi. Ojo diniati supaya oleh pekerjaan. Pekerjaan itu nanti itu Allah yang akan mengatur. Kemarin ada alumni ya, dia cerita ke saya, Pak Yai, kalau tak seiling, panjenengan sering nyampe akan apa? Sekolah ojo diniati golek nyambut gawe. Ternyata niki pulau ambil peternakan di UB. Sekarang dia itu penambang pasir, masuk besar tuh di Tuban itu. Gede dia. Oh, sehari itu 25 kontainer itu. Ambil itu. Enggak pas kan? Dari peternakan menjadi itu gitu loh. Karena seperti itu nanti. Karena tidak akan tahu oleh Allah akan ditaruh di mana kalian. Kalian namanya gitar. Besok hidup kalian bisa di Tangerang, bisa di Batam, bisa di mana-mana. Kalian punya keahlian apa? Misalnya eksak misalnya ya. Kuliah di fisika misalnya. Nanti kalian mungkin bukan di situ bidang kalian. Terus pokoknya saya belajar karena menganggap belajar itu wajib gitu loh. Terutama belajar dipelajari adalah tentang masalah sholat. Sudah itu aja ya. Ini bocoran sedikit kalau menurut saya ini. Kelas 3 ini kalian pilih ini sekolah angel job, walaupun kita nggak mikir pekerjaan ya, pekerjaannya gampang, penempatnya gampang, jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, macam-macam itu kan sekolah itu angel. Tapi begitu lulus banyak yang butuh ya. Ada kuliah gampang tapi penempatnya sulit. Saya sampaikan ini jurusan sejarah
Sejarah itu sekolah sejarah yang butuh itu. Ada Pak yang butuh Pak di mana? Di museum. Terowongan sana. Lalu porono, campur percok-percok itu. Harus berani lah apa? Angel kayak kalian itu. Itu boleh gampang itu. Tak dulu. Ada kok pilihannya kok gini-gini sering. PGSD bagus. Tapi sekarang kan banyak beda PGSD itu. Akhirnya rebutan di situ. SD banyak tutup malah. Karena harus berani ya, kuliah sekangel. Astronaut itu keren. Kok terbang kembali balik? Terbangan aja ya. Ojo mikir gampang, kuliah sebenarnya gampang itu. Ono manis terakhir ini. Wis kuliah angel, penempatan ya angel. Apa itu? Filsafat. Wis barang bener itu ujian. Begitu mau lulus, bisa filsafat. Nah di lowongan itu filsafat itu ono ya. Sulit itu. Kalau sekarang pikirkan itu. Yang kelas 2 mikir persaiki. Oh ini. Ujian ini gampang itu akhir itu loh. Akhir ya. Yang terakhir Sayyidina ditanya oleh sahabat Nabi, hari apa yang paling baik untuk panjenengan? Yaitu hari di mana engkau dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang husnul khotimah ini kita alihkan kepada kalian. Hari yang paling baik bagi kalian adalah ketika kalian doyong dalam keadaan husnul khotimah. Gak ninggalin utang, ya, diridhoi guru, ilmu cukup, husnul khotimah. Ada Pak, cuma saya Pak apa? Pulang dipaksa Pak oleh keamanannya coba. Apa gak susah untuk ini? Pak, jadi mondok, kok anaknya bolak-balik ketok mawon ya? Siapa ya Pak? Dipulangkan, dirumahkan, repot ini. Alhamdulillah. Tolongnya hati-hati itu ya. Jadi paksakan diri kalian untuk menjadi husnul khotimah. Angel itu, angel. Kan lah nafsu kalian sendiri itu. Kemudian yang paling akhir, nah ini, jadilah kalian remaja idaman Nabi. Nah ini, Nabi itu menyukai remaja yang selalu muhasabah, introspeksi diri setiap saat. Kemarin nilaiku merosot. Berikutnya jangan lagi. Muhasabah namanya. Oh jok ini, alhamdulillah aku nilaiku 6 kok ojo kursi 4, repot ini. Merosot mana apa kapan? Harus meningkat terus ya. Kemudian tekun. Nabi itu senang dengan remaja yang tekun, ya, tekun ibadah, tekun belajarnya. Sabuna sahib ibadatillah. Tumbuh berkembang selalu ibadah pada Allah. Senang Nabi itu. Kalian harus ingin menjadi apa? Ini Nabi. Berikutnya adalah Nabi senang remaja yang optimistik, ya. Mutafailan. Kun mutafailan wa takum mutasaiman. Jadi kalau orang yang optimistik punya harapan, jangan menjadi orang yang gampang putus asa. Latai asu, ya. Apa putus asa? Asu tadi asu mana tuh? Jangan putus asa. Apapun beban yang kalian tanggung, kalian jangan putus asa. Belajar dan belajar. Ya. Nah, apa itu ya? Jadi apa itu misalnya? Jadi semakin giat yang kita pelajari, semakin banyak kita peroleh gitu kan. Masa baru wata'ana mana para saya bersabar, kemudian bekerja keras, dia akan memperoleh apa yang diperolehnya ya. Kemudian yang paling akhir adalah kalian harus menjadi orang yang cerdas betul dengan Nabi ini ya. Orang cerdas itu bukan orang yang tadi itu tidaknya tumpuk-tumpuk itu bukan. Cerdas itu orang yang mengerti tentang siapa dirinya gitu. Diri kalian adalah orang seorang pelajar SMA Sarjana Ulum ya. Maka kan bisa menempatkan diri gitu loh.
Kalian anak-anak kampung ini pulang ke sana, ke kampung ke sana, itu sak kampung orang kabeh lagi sekolah Darul Ulum. Kalian jangan macam-macam dengan perbuatan kalian. Di pundak kalian ada tulisannya itu, gede tulisannya Darul Ulum. Di batu tulisannya Darul Ulum. Jangan macam-macam itu. Mau anak SMK itu, aku mau Gus Bang, tolong arah gerbekan itu, rokokan di sana itu loh. Istirahat rokokan. Jadi naik kalau gak mampu, sekolah gawe sepeda motor, rokokan coba. Di mana kerjaan kemampuannya itu? Malesnya itu. Jadi begini ya. Kalian amati sekarang. Orang-orang yang sudah tua usianya, 60 ke atas lah ya. Tapi masih bekerja keras. Yang seharusnya tidak dia kerjakan, kok masih dia kerjakan, itu dulunya adalah akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Paham ini? Karena malas, biaya gak ada masalah itu ya. Aku dulu di sekolah tapi gak ada biaya, itu bukan sambatan itu. Asal punya niat, anak-anak di jalan-jalan itu, perempatan, raih Indonesia ditato tulisan itu tunduk kan hawa nafsu itu. Nggak bisa itu, nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa. Jadi orang yang malas ya, yang seharusnya itu dia harus mapan lah ya, tapi masih begitu, itu di waktu mudanya kalah dengan hawa nafsunya. Kalian jangan mau kalah dengan hawa nafsu. Nabi itu menganggap hawa nafsunya adalah musuh yang terbesar. Rojakna mijiatil akbar ila azwar ila akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, gimana kata Nabi? Teman saya banyak yang gugur kok dikatakan perang yang kecil. Kata Nabi, musuhmu yang terbesar adalah hawa nafsu. Jangan sekarang hawa nafsu. Tenang-tenang aja, belajar bungku aja. Belanda masih jauh, gitu kan? Hawa nafsu itu. Tapi lah akal gak ngono. Aku harus belajar hari ini. Kalau aku tunda, besok tambah berat lagi. Itu akal. Tapi apa nafsu? Turun di si Iris. Berapa hari turun, neler. Iya, kita belajar. Masih kok Iris. Engkau terus, betul kok engkau orang waktu itu namanya. Betul loh. Jadi, mengapa hawa nafsu musuh yang terbesar? Kalau kalian menghadapi musuh, ada musuh gitu ya, lawannya ya dilawan, lawannya melayu. Tapi lawan nafsu, kemana kalian mau lari? Awakmu sembahyang melok, sekolah melok, ya, melakukannya api tambah melok. Allahu Akbar, mikir gak karu-karuan, padahal mah gak mikir ya. Gak bisa, kecuali tidur. Kalian tidur hawa nafsu, istirahat. Oh ya, istirahat atau aku ya benar istirahat, apa nafsu begitu. Begitu kalian bangun, ikut lagi apa nafsu itu, ikut lagi. Makanya kalian jangan mau kalah dengan apa nafsu, ya. Menangkan diri kalian. Saya yakin kalian menjadi orang yang sukses. Ya, insya Allah tanamkan keimanan kalian dengan memperbanyak selawat dan istighfar. Sholatnya jangan lupa, sholat pertama kali ini. Malas gak malas harus sholat, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada kalian ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.